Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas membayar makanan hanya dengan bunyi suara. Oke sahabatku, disimak ya. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad pada tahun kurang lebih 806 hingga 814 Masehi. Dikisahkan pada suatu ketika Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perut si cerdik Abu Nawas ini keroncongan dengan amat sangat. Maklumlah, sudah seharian belum terisi makanan sedikit pun. Abu Nawas lalu memeriksa kantong uangnya. Setelah dilihat ternyata bekalnya sudah menipis. Abu Nawas hanya menemukan beberapa keping uang. Sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya yang kontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat asap mengepul. Itu pasti makanan yang sangat lezat, pikir Abu Nawas. Benar saja, bau masakan langsung menyeruak di hidungnya. Abu Nawas pun tidak menyia-nyiakan itu. Ia langsung menghirup aroma masakan itu dengan sekuat-kuatnya. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang amat lezat untuk dirinya. Tindakan itu diulanginya berkali-kali hingga Abu Nawas merasa puas. Setelah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan kedai dengan mengapungkan senyum di bibirnya. Hanya saja, belum jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari seseorang. "Hai, mau kemana? Bayar dulu!" teriak orang itu, yang ternyata pemilik kedai. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Dengan tenang dia balik kanan menghampiri si pemilik kedai. Abu Nawas sempat heran juga dengan kelakuan pemilik kedai yang menagih dirinya. Padahal ia tidak makan atau minum dagangannya sedikit pun di kedai itu. "Enak saja main nyelonong pergi. Bayar dulu baru boleh pergi," serga pemilik kedai. Begitu Abu Nawas berhadapan dengannya. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala, tanda setuju permintaan sang pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merokok kantong uangnya. Selanjutnya Abu Nawas mempermainkan duit di kantongnya itu. Aneh juga, Abu Nawas tak memberikan uangnya kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas terus bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo mana uangnya, bayar!" teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarannya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya. Sehingga timbul suara kerincing-kerincing, kerincing-kerincing, kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram.
Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai suaranya saja. Karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum malu. Jadi deh Abu Nawas membeli bau masakan dengan bunyi kerincing uang logamnya. Subhanallah, begitu cerdik Abu Nawas. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Janganlah kita terlalu pelit, karena kita mungkin pernah mendengar bahwa jika memasak sesuatu dan aromanya tercium oleh tetangga, maka alangkah baiknya kita berbagi makanan yang kita masak kepada tetangga kita. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa, wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.